lab bio, ada lab beneficiasi, ada lab piro, ada lab non-logam, dan kami juga memiliki 4 pilot plan hidroelektrometalurgi, pilot plan non-logam, dan pilot plan pirometalurgi, ada lagi satunya pilot plan heat treatment. Di lab hidro, bio, beneficiasi, piro, non-logam, ini semua nanti ada PIC-nya. Silahkan, nanti lama-kelamaan juga akan tahu ya, bertanya ke koordinatornya. Siapakah kalau untuk menghafalkan ini kan nggak mungkin ya. Ini semua adalah para preset yang ada di BRIN Lampung, dibantu beberapa riset asisten. Kalau misalnya nanti adik-adik tertarik setelah TA di sini, kemudian ingin ikut sebagai riset asisten di sini, itu nanti adik-adik punya kesempatan yang besar untuk itu ya, karena memang RA di pusat riset pertambangan ini lumayan butuh banyak kayaknya untuk ke depannya. Dan keuntungannya adalah sambil jadi riset asisten, nanti adik-adik bisa diikutkan ke program Degree by Riset untuk melanjutkan S2 sampai S3 dengan dibiayai BRIN. Gitu. Jadi penting nanti selain Anda melakukan tugas akhir, belajar, mencari informasi, mungkin nanti kalau mau jadi riset asisten gimana, yang pasti Anda harus berkelakuan baik dan mematuhi SOP yang ada di kawasan ini. Itu jadi penilaian utama kami kan untuk ke depannya ya. Ini laboratorium Pati, kalau di sana ada 2 lab, laboratorium preparasi dan laboratorium instrumen. Saya nggak perlu bahas karena memang nggak ada yang PKL, nggak ada yang TA di sana untuk saat ini ya. Tata tertib mahasiswa, pertama, mahasiswa bimbingan wajib menaati standar operating prosedur, SOP, dan tata tertib yang berlaku di kawasan BRIN Lampung. Ini tadi yang saya sampaikan. Berikutnya, mahasiswa berpakaian sopan, tidak berkaos, dan tidak bersandal. Bersikap sopan santun, ramah, dan selalu menyapa setiap karyawan yang ada di kawasan BRIN Lampung. Ini sepertinya hal yang biasa kalau untuk lingkungan kampus ya, tidak berkaos dan tidak bersandal, bersikap sopan santun, ramah, dan selalu menyapa itu adalah etika kita bermasyarakat. Ini harusnya ini bukan sesuatu yang sangat berat gitu. Yang ketiga, mahasiswa wajib membawa dan mengenakan kartu tanda pengenal atau name tag yang sudah disediakan oleh pengelola kawasan setiap memasuki kawasan BRIN Lampung dan bersedia dilakukan pemeriksaan oleh satuan pengamanan jika diperlukan. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik dinyatakan lulus ujian K3 setelah ini di proses akhir, dinyatakan lulus dengan nilai di atas 75 ya Bu ya? Berapa? Minimal 70 di atas 70 nanti adik-adik dinyatakan lulus. Kemudian nanti akan dibimbing oleh pembimbingnya untuk mengisi link pendataan untuk penerbitan name tag. Nanti akan diberikan oleh pengelola kawasan dari tim saya yang memberikan name tag. Itu harus dibawa, harus dipakai. Kami hanya memberikan semacam ID card gitu ya. Kalau misalnya nanti butuh tempat untuk naruhnya atau lanyard card itu di koperasi tersedia, silahkan beli di sana atau beli di Puspin atau dimanapun yang kalian inginkan gitu. Karena kami tidak menyediakan lanyardnya. Kami hanya menyediakan name tag ID card-nya saja. Itu harus kalian tunjukkan ke satuan pengamanan ketika masuk. Karena nanti di kartu itu ada masa expired atau masa berlakunya Anda untuk tinggal di sini. Jadi kalau Anda nggak membawa itu, pasti ditolak masuk oleh Satpam dan melebihi tanggal yang tertera di sana atau di luar tanggal itu juga Anda pasti ditolak oleh Satpam. Di sini juga diberlakukan ketika masuk atau keluar, biasanya kalau adik-adik berkendara, itu dilakukan pemeriksaan oleh Satpam, dibuka bagasinya dan sebagainya. Kemudian mahasiswa menempati ruang kerja, baik di coworking space khusus mahasiswa maupun meja kerja laboratorium yang sudah ditentukan. Jadi di kawasan ini ada dua coworking space.
Yang satu khusus untuk mahasiswa, yang satu khusus untuk Civitas BRIN. Kalau yang khusus mahasiswa nanti akan ditunjukkan oleh pembimbingnya. Kami punya coworking space khusus untuk mahasiswa sendiri. Nanti meja kerja di laboratorium ditentukan oleh koordinator laboratorium dan dibantu oleh manajernya, manajer labnya. Itu masing-masing sudah ada mejanya sendiri-sendiri. Yang kelima, mahasiswa dilarang memasuki co-working space atau ruang kerja pegawai tanpa izin dari pembimbing. Kalau untuk co-working space-nya pegawai itu ada di lantai 2, lab mineral terpadu. Adik-adik, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, fitnah dan sebagainya, memang sebaiknya tidak memasuki co-working space-nya pegawai tanpa izin dari pembimbing. Karena takutnya nanti ada terjadi kehilangan dan sebagainya, Anda bisa tertuduh dan sebagainya ya. Keenam, kegiatan diskusi dengan pembimbing dilakukan di ruang rapat atau lokasi lain sesuai dengan persetujuan dan janji dengan pembimbing. Jadi lagi-lagi memang harus sangat aktif untuk berkoordinasi dengan pembimbing. 7, mahasiswa dilarang memasuki ruangan laboratorium karakterisasi yang ada di kawasan BRIN Lampung tanpa izin dari penyelia ruangan lab karakterisasi. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa ada 2 tipe lab di Tanjung Bintang, lab proses dan lab karakterisasi. Untuk lab karakterisasi, Anda semua memang sangat terlarang untuk masuk. Jadi dalam satu gedung di lantai 1 itu ada 10 ruangan. 5 ruangan merupakan lab proses, yang 5 lagi merupakan lab karakterisasi. Nanti akan diajarkan, pasti dikasih tahu oleh pembimbingnya mana yang lab karakterisasi dan mana yang lab proses. Kenapa begitu? Karena di lab karakterisasi, peralatan laboratorium itu sangat canggih, mahal, dan sensitif. Jadi kadang-kadang terkena getaran sedikit dia rusak dan sebagainya. Jadi memang kontrolnya kami sangat ketat untuk lab-lab yang tipe itu ya. Nggak bisa sembarangan orang masuk ke sana. Yang kedelapan, mahasiswa dilarang menggunakan meja kerja di laboratorium yang bukan diperuntukkan untuknya. Nah, nanti setelah adik-adik mengisi mendapatkan MTek, kemudian menemui koordinator lab, itu nanti akan diberi nomor meja kerja di laboratorium. Meja-mejanya sudah dikasih nomor, silakan Anda gunakan dan tidak boleh menggunakan meja orang lain. Karena nanti ada banyak konsekuensinya gitu. Kesembilan, mahasiswa wajib menggunakan APD, alat pelindung diri laboratorium lengkap selama kegiatan di laboratorium kawasan BRIN Lampung. Ini penting banget, terutama yang memang punya riwayat penyakit dan sebagainya, untuk biasa menggunakan masker atau jas lab, dia harus menggunakan jas lab, menggunakan masker, menggunakan sarung tangan mungkin untuk beberapa kegiatan tertentu, karena di lab proses itu sendiri ada lemari asam yang kadang-kadang Anda melakukan aktivitas bersama mahasiswa lain yang sedang melakukan kegiatan di lemari asam tersebut. Kita nggak menutup kemungkinan mungkin terjadi kebocoran dan sebagainya, sehingga ada zat-zat yang terhirup kemudian bisa menyebabkan Anda kekurangan oksigen dan sebagainya. Jadi tolong ketika di lab diperhatikan keselamatan untuk diri sendiri. Kalau misalnya adik-adik yang paling mengerti tentang kondisi dan riwayat kesehatan Anda gitu ya, oh saya nggak bisa, saya sensitif terhadap ini, saya sensitif terhadap itu. Jadi tolong misalnya menggunakan masker jika memang kondisinya serapuh itu ya, serapuh ya bahasa. Oke, saya belum menemukan padanan yang tepat itu apa ya. Oke, yang ke-10, mahasiswa wajib menjaga kebersihan semua area kawasan BRIN Lampung dan tidak membuang sampah sembarangan. Ada banyak sekali kotak sampah di BRIN Lampung ini. Hampir di setiap sudut ruangan Anda akan menemukan kotak sampah, di setiap ruangan Anda akan menemukan kotak sampah, termasuk di CWS mahasiswa. Kotak sampah bukan hal yang susah untuk ditemukan di sini, sehingga tolong jangan dibiasakan membuang sampah sembarangan. Apalagi nanti banyak komplain dari CSO dan sebagainya itu adalah ketika adik-adik mahasiswa itu makan di meja CWS, biasanya pada makan di coworking space, setelah makan
bungkusnya ditinggalin aja di atasnya. Itu kebiasaan ya, beberapa mahasiswa itu ada yang seperti itu. Jadi tolong dibuang ke sampah, tolong dijaga kebersihannya. Ketiga, 11, mahasiswa wajib mengikuti aturan dan pembagian jadwal kebersihan yang sudah ditetapkan oleh penyelia laboratorium tempat mahasiswa bekerja. Nanti di setiap ruangan itu kan ada penyelianya. Biasanya mereka menginstruksikan untuk jadwal kebersihan atau jadwal gotong royong, misalnya membersihkan lab yang kalian gunakan. CSO ada dan setiap hari memang pasti menyapu, membersihkan, mengepel si laboratorium itu. Tapi kan nggak terus-terusan sampai 8 jam itu dia akan berada di sana gitu. Nanti arahan dari penyelianya diikuti saja. 12, mahasiswa wajib untuk selalu menjaga kebersihan dan kebersihan meja kerja, area peralatan yang dipakai, area wastafel, dan membuang limbah pada tempat penampungan limbah sesuai aturan yang ditetapkan. Ini saya harus tekankan ya, karena ini rata-rata ini kan dari pertambangan ya, teknik pertambangan ya. Nanti akan banyak berhubungan sama residu dari batuan, dari bongkahan dan sebagainya. Jangan membuang residu seperti itu di wastafel. Jangan ya. Kalau sampai terjadi kemudian mampet, karena ini kejadiannya udah nggak sekali dua kali gitu. Sering mahasiswa ini membuang residu dari bongkahan atau batuan itu di wastafel, akhirnya mampet. Ini nggak sekali dua kali, itu menyusahkan. Dan itu ketika udah eh, mampet gitu, kami susah dan kewalahan gitu. Kami pasti akan meminta adik-adik untuk bertanggung jawab, entah bagaimanapun caranya ketika itu mampet dan merusak gitu ya. 13, mahasiswa hanya boleh menggunakan bahan-bahan kimia. Oh ya, lupa tadi untuk tempat penampungan limbah, itu nanti kami sediakan juga dirjen-dirjen biasanya ya. Ditanyakan saja ke penyelia ruangannya di mana, karena pasti ada. Karena limbah di kawasan ini diangkut oleh apa namanya, perusahaan pengangkut limbah. Jadi kami nggak membuang limbah sembarangan di dalam kawasan. Jadi kalau misalnya nanti menggunakan bahan kimia dan sebagainya, silakan koordinasi ke penyelianya bagaimana cara membuang limbah yang sudah kalian gunakan. Yang ke-13, mahasiswa hanya boleh menggunakan bahan-bahan, salah. Iya, ya. Ke-13, mahasiswa hanya boleh menggunakan bahan-bahan kimia, alat gelas, dan bahan habis pakai yang disediakan oleh pembimbing masing-masing. Ini jangan meminjamkan kepada orang lain. Karena nanti ada beberapa bahan kimia, beberapa alat gelas yang juga bisa dipinjam dari penyelia labnya. Jangan dipinjamkan ke orang lain karena ketika Anda meminjam, kami akan meminta Anda untuk mengisi buku peminjaman. Kami tahunya sebelum itu dikembalikan dalam keadaan utuh, Andalah yang bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya Anda pinjamkan ke orang, kemudian pecah, hancur, retak, dan sebagainya, Anda yang akan kami mintai pertanggungjawabannya untuk mengganti barang tersebut. Ke-14, untuk mahasiswa yang berkegiatan di Laboratorium Mineral Terpadu KSZ Tanjung Bintang diperbolehkan menggunakan bahan kimia umum dengan menghubungi saudara Dira Avista selagi stok tersedia. Jadi ada beberapa stok bahan kimia yang sisa penelitian oleh riset sini yang boleh kalian gunakan dengan menghubungi Bu Dira ini selama stok tersedia ya. Karena itu memang bukan keharusan, tapi daripada tidak dimanfaatkan sisa dari penelitian, tapi daripada tidak termanfaatkan dengan baik, lebih baik eh, digunakan oleh kalian. Ke-15, untuk mahasiswa yang berkegiatan di Laboratorium Mineral Terpadu KSZ Tanjung Bintang, diperbolehkan meminjam peralatan gelas dan hot plate dengan menghubungi saudara Dira di nomor sekian, sedangkan untuk yang di Laboratorium Pati dapat menghubungi saudara Musa. Nah, ini hot plate, ini kan antri nih biasanya, antri, terus misalnya mbaknya, Mbak siapa ya, Surya Ananda, Aifta Suryananda meminjam, kemudian karena temennya Paris misalnya dapat antrian peminjaman 3 hari lagi karena panjang gitu ya antrian peminjaman. Terus Mbak Dira karena udah selesai di hari itu dipinjamkan ke Mas Faris,
Selama kami nggak tahu, nggak apa-apa. Tapi kalau kami tahu Anda meminjamkan seperti itu, pasti kami beri surat peringatan. Karena Anda nggak disiplin, Anda nggak mematuhi peraturan itu. Dan kalau misalnya ternyata yang ngerusakin Mas Faris, misalnya, kami nggak mau tahu. Yang minjam tetap Mbak Hifta. Jadi Mbak Hifta yang harus mengganti, gitu ya. Ke-17, mahasiswa harus segera melaporkan kepada pembimbing jika peralatan yang dipinjam atau digunakan mengalami kerusakan atau tidak berfungsi. Ketika nanti adik-adik meminjam peralatan gelas atau hot plate dari Mbak Dira, misalnya gitu ya, dicek dulu berfungsi nggak, berfungsi nggak, gelasnya ada yang retak nggak, ada yang pecah nggak, gitu. Itu dilihat dulu. Karena kalau misalnya udah meninggalkan meja kasir ya, kalau misalnya kita di bank, komplain tidak kami layani dan kami anggap itu adalah kesalahan Anda, gitu. Jadi tolong dicek ketika meminjam apapun, diperhatikan baik-baik. Terus ditanyakan, Mbak, kok ini ada retaknya ya? Mbak, kok ini hot plate-nya misalnya nggak berfungsi ya? Dan sebagainya. Dan begitu juga kalau misalnya mengalami kerusakan atau tidak berfungsi, segera dilaporkan juga ke pembimbingnya. Ke-18, mahasiswa wajib berkomunikasi secara baik dengan penyelia dan pelaksana laboratorium tempat berkegiatan. Ya, berkomunikasi secara baik dalam makna yang umum ya, nggak harus yang lebay dan sebagainya juga. 19, mahasiswa yang ingin ikut kegiatan di dalam laboratorium di luar jam dan hari kerja, wajib mengikuti SOP yang berlaku di kawasan BRIN Lampung. Jadi gini, jam operasional kami, jam kerja kami itu dari setengah 8 sampai jam 4 harusnya ya. Tapi kami beri toleransi sampai jam 6 sore karena memang kami di BRIN menganut WKI waktu kerja inti. Itu cuma untuk BRIN Lampung. Kalau BRIN yang di Serpong dan sebagainya jam kerjanya memang udah saklek di jam 4 sore. Ketika Anda mau bekerja atau melakukan penelitian misalnya ini yang sering gunain furnace nih. Furnace kan lama ya, lama memanasinnya, lama prosesnya, lama ngedingininnya dan sebagainya. Kira-kira Anda akan menggunakan laboratorium sampai di atas pukul 6 sore, sampai di atas pukul 18 sore. Sebelum hari itu berakhir, kan Anda bisa punya jadwal nih perencanaan hari ini, kira-kira saya mau pakai furnace jam berapa, akan dipanasin pada suhu berapa, berapa lama, itu kan Anda harusnya udah punya ya. Ketika misalnya memang Anda baru kebagian pakai di jam 2 sore, 2 jam 2 siang, kemudian kira-kira Anda membutuhkan waktu jam 6 jam gitu dan dan Anda akan selesai di atas jam 6 sore, segera hubungi pembimbingnya agar pembimbingnya bisa mengajukan permohonan lembur. Permohonan lembur itu pembimbingnya tahu form apa aja yang harus diisi karena memang harus pembimbing yang mengisi ya. Nggak bisa kalian, harus pembimbing yang mengisi dan pembimbingnya juga harus mendampingi. Kalau pembimbing yang nggak mendampingi, pasti kami tidak izinkan berada di sana juga, Anda harus keluar. Dan ketika Anda nggak punya surat izin lembur di atas jam 6 itu, Anda juga harus keluar. Pasti sama satpam disuruh keluar. Apapun keadaannya, Anda disuruh berhenti. Jadi tolong direncanakan dengan baik setiap kegiatannya. Begitu juga yang untuk yang hari Sabtu Minggu ya. Ya, ini di luar dan hari kerja. Kalau di luar jam kerja itu berarti di luar setengah 8 sampai pukul 18.00 itu namanya di luar jam kerja. Dan di luar hari kerja pasti jelas di hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu ketika pembimbingnya nggak bisa mendampingi atau kalian masuk ke sini nggak dengan pembimbingnya, itu juga pasti kami tolak. Karena kalau di luar jam kerja pembimbingnya harus standby mengawasi. Ke-20, mahasiswa dilarang meminta bantuan satuan pengaman dan tenaga kebersihan di kawasan BRIN Lampung untuk mematikan atau mengawasi peralatan laboratorium yang digunakannya. Ya, ini nggak boleh ya. Kalau misalnya menggunakan furnace, silahkan bertanggung jawab sendiri. Mematikan, menghidupkan, memantau gitu. Baik kok sering banget ini kejadian hampir terjadi kebakaran atau asap yang berlebihan ketika menggunakan furnace. Jadi tolong ketik Purnes itu kan lama, mungkin kalau nungguin bosen jadi ditinggal-tinggal kemana-mana itu sering banget itu. Akhirnya jadi asapnya kemana-mana seperti kebakaran dan mengganggu yang lain dan merusak. Jadi tolong aware sama hal yang seperti itu ya.
Ke-21, mahasiswa dilarang membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras, obat-obatan terlarang, dan benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan. Ini udah jelas ini. Dimanapun pasti dilarang. 22, mahasiswa dilarang merokok di luar area yang ditetapkan dalam kawasan BRIN. Buat yang merokok untuk mahasiswa hanya boleh di pos satpam. Yang lain nggak boleh. Di COS nggak boleh, dimanapun, apalagi di lab nggak boleh. Jadi merokok cuma hanya boleh di pos satpam, di dekat pintu masuk. Selain itu nggak boleh. 23, mahasiswa wajib senantiasa bekerja dengan hati-hati, mengikuti instruksi kerja alat yang digunakan, mengutamakan keselamatan kerja, dan selalu berkomunikasi dengan penyelia dan pelaksana laboratorium jika ada hal-hal yang meragukan. Ke-24, mahasiswa akan menerima sanksi pemberhentian izin bekerja di laboratorium jika menyebabkan kerusakan fatal akibat kelalaian yang bersangkutan dan atau mendapatkan 3 kali peringatan tertulis karena dianggap melakukan pelanggaran tata tertib. Ya. Jadi itu konsekuensinya jika Anda tidak memahami dan tidak mengikuti SOP yang ada di kawasan dan laboratorium. Saya rasa ini aja. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, nggak apa-apa juga. Makasih. Baik, Bu Sri Ovarnya sudah memberikan penjelasan mengenai tata tertib penggunaan laboratorium, gitu ya. Saya buka sesi pertanyaan dulu 5 menit, mungkin ada yang bertanya. Kalaupun nggak ada, nanti bisa langsung tanyakan ke saya. Oke ya, acara kita lanjutkan dengan sosialisasi menggunakan penggunaan logbook digital yang ada di laboratorium BRIN. Saya akan share dulu, share lokasi lagi. Oke, apakah slide-nya sudah ada ya? Oke, sudah ada ya. Jadi penggunaan nanti ketiga mahasiswa ini pasti akan berhubungan dengan alat, begitu ya. Alat. Kalau dulu, zaman dulu masih menggunakan tulis tangan gitu. Penggunaannya gimana? Kapan, hari apa, namanya siapa, untuk apa. Nah, itu dulu pakai hard copy gitu. Namun di BRIN kita memberlakukan menggunakan logbook digital. Logbook digital itu apa? Logbook digital adalah suatu aplikasi berbasis situs web yang berfungsi mencatat histori penggunaan alat laboratorium secara digital. Aplikasi ini juga memiliki fitur untuk menampilkan gambar alat spesifikasi, identifikasi alat, kondisi alat, lokasinya di mana, PIC-nya alatnya siapa, dan menautkannya ke ELSA jika ada ELSA-nya gitu ya. Contohnya di sebelah kanan atas itu di atas ini ketutupan hitam gitu ya, putih itu ya. Nah, itu adalah barcode-nya. Jadi nanti kalau misalnya Anda menggunakan alat, silakan klik barcode-nya. Spesifikasinya sudah ada di sini. Nah, nanti silakan ini mempermudah gitu ya jika Anda menggunakan planetary ball mill misalnya. Itu tipenya apa, penggunaannya apa bisa dilihat di sini gitu. Jadi Anda meminimalisasi tanya ke penyelia. Ini barcode ini sebagai jembatan antara user dan aplikasinya. Latar belakang kenapa kok di BRIN itu memberlakukan logbook digital ini. Yang pertama, ini sesuai dengan arahan Deputi Infrastruktur Riset. Kemudian bagian dari sasaran kinerja pegawai di laboratorium di lingkungan DPL FRKST. Kemudian kebutuhan informasi riwayat penggunaan. Jadi riwayat penggunaannya tahu gitu, yang terakhir pakai siapa, dalam sebulan ada berapa pemakaian begitu. Kemudian arahan Direktur
Pak Direktur tentang transformasi digital dan kebijakan terhadap alat laboratorium. Jadi semakin banyak digunakan, alat ini semakin menjadi prioritas untuk diperbaiki begitu. Jadi terkadang ada mahasiswa yang menggunakan alat tapi tidak hardcode. Nah, itu kan artinya terlewat begitu. Karena terlewat itu sehingga datanya menjadi sedikit padahal alat itu dipakai sering. Itu konsekuensinya ya nanti ketika alatnya rusak ya belum menjadi prioritas. Kalau memang belum menjadi prioritas dan alatnya rusak dan cuma ada satu, ya berarti teman-teman di sini akan menunggu sampai kapan ya wallahu alam. Oke ya. Kita tampilannya ada dua, yaitu tampilan HP dan juga tampilan PC. Kalau tampilan HP seperti yang di atas, tampilan PC seperti yang di bawah itu. Nah, role-nya adalah user. Nah, teman-teman, adik-adik mahasiswa di sini adalah role-nya sebagai user gitu ya. Untuk role sebagai admin ada pengelola admin di pengelola laboratorium. Itu sebagai user Anda bisa melakukan pendaftaran, mengajukan, menyimpan dan juga penyerahan gitu ya. Usernya adalah Civitas Brain ataupun non Brain dengan barcode, klik barcode. Jadi teman-teman harus daftarin dulu nanti melalui email didaftar, nanti akan mendapatkan apa sih namanya, mendapatkan password gitu. Daftarnya di mana? Nah, daftarnya di sini nih. Dashboard diri.brin.go.id ini ya, daftar dulu ke sini, nah masukkan email dan juga passwordnya. Nah, yang tadi daftar dulu ya, klik daftar dulu. Kemudian kalau Anda orang BRIN, klik BRIN, tapi kalau bukan orang BRIN ya non BRIN. Sertakan nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp ini penting ya, harus aktif karena nanti ketika Anda sedang membarcode dan lupa mematikan penggunaan logbook dan orang lain mau memakai, nah itu akan ada warning bahwa dipakai oleh Anda gitu. Nanti mereka tinggal ngontak sampai. Oke ya, asal instansinya apa? Tulis saja universitas ini. Ya. Oke, ketika pendaftaran berhasil, maka password akan dikirim ke emailnya masing-masing tadi yang sudah didaftarkan. Oke. Nah, nah ketika teman-teman sudah daftar, ketika besok mau menggunakan Furnish misalnya ya, nah silakan barcode Furnish-nya dan nanti ada tampilan seperti ada yang saya tunjukkan ini. Ada ini ya, ada tulisan nama sampean sama view logbook dan input logbook. Nah, ketika Anda mau pakai berarti Anda klik input logbook ya. Input logbook, rencana pemakaiannya sampai kapan. Anda harus janjian dulu nih sama penyelia. Pak, saya mau menggunakan Furnish hari ini tanggal ini selama 2 jam atau selama 3 jam misalnya. Karena apa? Kalau nggak izin berarti nanti bisa dipakai oleh orang lain karena tidak semua alat yang ready to use saat itu juga. Jadi ada beberapa alat yang memang sistemnya antri, karena ada beberapa alat yang penggunaannya barengan gitu ya. Jadi mau nggak mau Anda harus antri. Kecuali kalau bulan-bulan ini kayaknya bulan Desember ini lagi nggak banyak. Loadnya lagi nggak banyak. Kemudian penggunaannya apa? Ada 3 pilihan. Layanan, riset, dan daily check. Kalau untuk adik-adik mahasiswa itu pilih yang riset. Kemudian nama kegiatan risetnya apa? Tulis judul kegiatannya selama riset. Kemudian dan simpan. Setelah simpan, lagi barcode lagi buat menyelesaikan pemakaian. Kondisi pemakaiannya terakhir apa gitu. Ada 3 pilihan, baik, rusak ringan, dan rusak berat. Kasih catatannya, kalau baik ya baik,
catatan oke yang gimana. Kalau rusak ringan sebutin misalnya handle pintunya sudah tidak bisa digunakan atau dasar furnace-nya itu kerowak dan sebagainya ya. Nah, berikut tampilannya seperti ini. Nah, estimasinya selesainya misalnya saat 11 jam, rencananya 11 jam. Ternyata realisasinya cuma 2 jam 42 menit. Ini ada pemberitahuannya di situ. Gitu ya. Nah, ketika ada alat yang sudah digunakan dan mereka menggunakan barcode, tetapi si orang ini lupa mematikan, nanti akan ada pemberitahuan seperti ini. Peralatan dalam status sedang digunakan oleh Herotalia Putri misalnya. Nah, padahal alatnya mati, alatnya udah kosong nggak dipakai. Nah, berarti silakan Anda kontak sama si yang ada di ikon WA ini, langsung terhubung ke dia gitu. Minta dia untuk mematikan barcode-nya baru Anda bisa memakai. Ini tampilan admin, teman-teman nggak usah tahu gitu ya. Ini contoh. Nah, sekarang ada fitur baru yaitu teman-teman bisa memberikan rating. Ada bintang 5 gitu. Saya mengharapkannya ada di mahasiswa kasih bintang 5 sehingga saya sebagai pengelola tapi nggak mesti. Maksudnya gimana ya? Ini tuh pelayanan gitu. Jadi tolong tulis catatannya aja misalnya, Pak ini antriannya terlalu banyak. Jadi tolong disediakan lagi alatnya bisa gitu lah. Ya silakan Anda pasti punya ini sebenarnya ajang adik-adik mahasiswa untuk memberikan masukan terhadap alat, masukan terhadap pengelola mengenai alat. Dan tolong setiap sebelum dan sesudah menggunakan alat harus clean gitu ya, bersih gitu ya. Dan harus komunikasi sama penyelia karena pernah nih ada mahasiswa yang menggunakan furnace ini, contohnya yang sebelah kiri nih, gambar sebelah kiri menggunakan furnace 1400, dia melebur mineral batuan begitu ya dengan menggunakan crucible, cawan crucible, dan udah dibilangin cawan crucible-nya itu berpotensi akan retak dan pecah gitu. Tapi si mahasiswa ini ngeyel, akhirnya tetap dia memanaskan pada 1100, sampelnya dilalahnya meleleh dan cawannya pecah gitu. Dan akhirnya lelehan tadi masuk ke sini ke dasarnya ini, akhirnya berantakan kayak gini nih. Nah, itu karena sama kerowak ini nih. Kenapa kerowak ini? Karena kami ambil ternyata dalam kerowaknya. Kalau misalnya sampai ke dalam dan dia panas terus dan nggak diambil, dia akan merusak cantel ataupun pemanas yang ada di bawah karena hubungannya sama listrik. Apa yang terjadi ketika lelehan tersebut kena listrik? Berarti akan terjadi konsleting dan bisa terbakar alat ini. Jadi Anda harus selalu bilang ke penyelia. Penyelia udah tahu kondisinya seperti apa gitu ya. Oke, berikut do and don'ts-nya ya. Penggunaan logbook ini hanya bisa digunakan dengan SSO BRIN. Jadi teman-teman ketika di sini disediakan WiFi gratis sampai 24 jam gitu, 7 hari. Nah, jadi teman-teman bisa memanfaatkan itu mencari jurnal, mencari macam-macam ya, termasuk menggunakan logbook ini. Karena kenapa penggunaan logbook itu dengan SSO BRIN? Karena realitanya menggunakan alat itu kan di sini, bukan alatnya di sini terus Anda menggunakan ngisinya di rumah gitu atau di kos-kosan. Nah, itu nggak make sense gitu ya. Makanya SSO-nya harus pakai SSO BRIN gitu. Ini kapan dimulai sih? Ini dimulai pada tahun 2023 bulan, ya udah setahun lah ini. Kami udah memperlakukan ini udah setahun. Tetap menggunakan atau tetap menghubungi PIC penyelia ruangan jika menggunakan alat. Seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa ada beberapa alat yang loadnya tinggi ya, seperti furnace, dan itu harus
booking dulu lah istilahnya. Jadi Anda booking ke penyelian, nanti biasanya penyelian nulis di apa papan whiteboard itu untuk dicatat. Nah, untuk beberapa alat yang belum ada logbook digitalnya, nah silakan isi di samping alat biasanya ada kertasnya. Oke ya. Ini yang isi teman-teman mahasiswa yang isi. Oke, terima kasih. Itu intinya ada 3 mahasiswa yang nanti akan masuk ke laboratorium ini. Ketika menggunakan alat harus sifatnya udah wajib gitu ya untuk barcode gitu. Karena waktu itu ada mahasiswa yang menggunakan furnace, dia itu lupa nggak matiin gitu, nggak matiin. Jadi saya harus nelpon orangnya, konsultan ataupun datang ke kantor buat hanya untuk mematikan. Gitu. Itu kan wasting time kan, ya kan waktunya terbuang gitu. Oke ya, jadi saya mohon kerjasamanya untuk teman-teman yang nanti masuk laboratorium untuk istilahnya untuk mematuhi penggunaan logbook digital ini. Oke, ada yang ditanyakan penggunaan logbook digital ini? Kalau nggak ada acara akan kita lanjutkan dengan sosialisasi K3 gitu ya. Sosialisasi K3 ini Anda harus wajib karena nanti materinya akan diujikan gitu. Nanti ujian Anda minimal nilainya 70, kalau di bawah 70 ya Anda nggak bisa masuk lab gitu. Di delay, ditunda masuk labnya. Tetap masih kita beri kesempatan sampai lulus. Nanti ketika ujian K3 Anda harus kamera face ya, harus di depan kamera gitu. Jadi zoomnya jangan dimatikan. Apa namanya? Video kameranya tolong tetap dinyalakan. Oke. Silakan kepada Ibu Evi Duyanti selaku PSI K3 untuk menyampaikan sosialisasinya. Terima kasih Pak Selamat. Suara saya terdengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Evi Duyanti. Saya diamanahi untuk menjadi PIC K3 dan mohon teman-teman di sini menyimak ya. Sebelumnya saya akan memutarkan video safety induction untuk laboratorium mineral terpadu di kawasan Sains Iskandar Zulkarnain. Mohon disimak ya. Sebentar. Mohon waktu sebentar. Ini tadi bang. Riset dan Inovasi Nasional BRIN Tanjung Bintang. Sebagai instansi pemerintah yang berkomitmen pada keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan, kami akan menjelaskan safety induction yang berlaku di lingkungan kawasan Sains Iskandar Zulkarnain. Kawasan Sains Iskandar Zulkarnain berlokasi di Jalan Insinyur Sutami, Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Kawasan Sains Iskandar Zulkarnain terdiri dari Gedung Laboratorium Pengolahan Mineral Terpadu, Coworking Space, Pilot Plant Non-Logam Hidroelektrometalurgi,
pirometalurgi, laboratorium heat treatment, dan perbengkelan permesinan. Pintu masuk dan keluar area kawasan ini berada di sebelah selatan, dekat pos keamanan. Untuk lapangan parkir kendaraan berada di sisi barat gedung laboratorium pengolahan mineral terpadu. Gedung laboratorium pengolahan mineral terpadu terdiri dari 2 lantai dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Untuk mengetahui tujuan Anda dapat melihat floor directory yang berada di lantai lobi. Selama Anda berada di area kawasan Sains Iskandar Zulkarnain, Anda diwajibkan untuk mengetahui, mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja, serta peraturan keamanan berikut ini. Sivitas yang memasuki area kawasan Sains Iskandar Zulkarnain diwajibkan mengikuti tata tertib yang berlaku. Saat memasuki area kawasan, tamu wajib melapor ke satuan keamanan yang berada di pintu masuk kawasan Sains Iskandar Zulkarnain. Kemudian tamu akan diberikan kartu identitas visitor. Patuhi rambu-rambu yang terpasang maupun yang tertunjuk oleh petugas. Dimohon untuk selalu menjaga kebersihan gedung dan membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. Demi keamanan, dihimbau untuk tidak meninggalkan barang tanpa pengawasan. Anda dapat menggunakan fasilitas loker penyimpanan selama berada di dalam kawasan sains. Anda tidak diperkenankan merokok di dalam gedung ini dan di kawasan Sains Iskandar Zulkarnain kecuali di area merokok. Area merokok berada di samping pos keamanan dan balkon lantai 2 di samping pantry. Pastikan puntung rokok Anda mati pada saat membuang ke tempat sampah. Di dalam area kawasan Sains Iskandar Zulkarnain dilarang mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang, serta dilarang keras membawa senjata tajam atau senjata api. Jika Anda ingin ke kamar kecil, toilet berada di sebelah barat daya ruangan ini. Gedung ini dilengkapi fasilitas tanggap darurat berupa kotak P3K, fire cabinet, dan alat pemadam api ringan atau APAR. Fire alarm system terdiri dari detektor panas dan tombol panik. APAR terdekat berada di dekat pintu keluar ruangan ini. Area kawasan Sains Iskandar Zulkarnain juga dilengkapi dengan hidran. Bila terjadi gempa bumi, lindungi diri Anda dengan meja atau kursi, lalu tunggu hingga keadaan benar-benar kondusif. Penting untuk kita mengetahui prosedur evakuasi jika terjadi keadaan darurat atau sirena tanda bahaya berbunyi. Dimohon dengan tertib menuju pintu keluar di belakang ruangan ini atau pintu darurat di kanan podium ruangan. Kemudian mengikuti jalur evakuasi dan berkumpul di assembly point dengan bimbingan petugas atau panitia. Assembly point terletak di depan gedung laboratorium pengolahan mineral terpadu. Di titik kumpul evakuasi, pastikan mengecek keberadaan dan keselamatan semua rekan Anda. Dilarang kembali ke dalam gedung sebelum ketua tim evakuasi tanggap darurat menyatakan situasi telah aman. Perlu operasi tanggap darurat, sehingga apabila Anda mendengar alarm tanda bahaya berbunyi atau ada instruksi evakuasi, maka kondisi itu adalah kondisi yang sebenarnya. Dalam keadaan darurat, atau jika ada orang, benda mencurigakan, segera hubungi petugas keamanan terdekat. Demikian induksi keselamatan kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kami berharap semua sivitas dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Baik, kita lanjut ke materi pemahaman K3 ya. Ada banget tentang ini. Oke. Apakah terlihat jelas materinya, teman-teman? Terlihat, Bu. Oke, baik. Baik. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan beberapa pemahaman tentang keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan laboratorium mineral terpadu Iskandar Zulkarnain. Jadi
Kenapa kita perlu memahami dan mengetahui tentang keselamatan dan kesehatan kerja? Karena merupakan faktor utama dalam bekerja. Salah satunya adalah pengetahuan tentang bagaimana cara bekerja dengan aman dan selamat sampai Anda menyelesaikan aktivitas Anda selama di dalam laboratorium. Karena pernah terjadi peristiwa kecelakaan yang terjadi di laboratorium, itu pernah terjadi di Cina, menimbulkan korban jiwa, juga pernah terjadi di UI, menimbulkan korban luka, serta yang baru saja terjadi di tahun 2023, yaitu mahasiswa S2 IPB tewas akibat kebakaran yang terjadi ketika dia beraktivitas di lab di laboratorium. Oke. Ada beberapa poin yang harus kalian pahami tentang keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, Anda harus mengikuti dan memahami tata tertib laboratorium serta arahan dari pembimbing Anda. Jangan sampai Anda melakukan kreativitas sendiri yang itu menimbulkan bahaya yang menyebabkan tidak saja Anda tapi orang lain juga terancam keselamatannya. Yang kedua, gunakan jas lab, tanda pengenal, dan APD selama Anda beraktivitas dalam lingkungan lab, apalagi ketika Anda berinteraksi dengan bahan berbahaya. Yang ketiga, Anda harus berhati-hati saat menangani bahan berbahaya. Pastikan untuk mematikan semua peralatan lab yang sudah Anda gunakan seperti semula. Untuk area laboratorium mineral terpadu dan kawasan Iskandar Zulkarnain merupakan area yang dilarang merokok. Jadi jika Anda yang perokok, silakan Anda merokok di lokasi zona aman untuk merokok, ya ini di dekat pos keamanan di dekat pintu gerbang kawasan sains. Yang kelima, gunakan bahan kimia, glassware, dan alat laboratorium dengan hati-hati. Laporkan ke penyelia, yaitu Mbak Dira, jika glassware atau ada tumpahan bahan kimia yang terjadi begitu ke penyelia. Segera lakukan pencegahan agar tidak ada orang lain yang terluka. Begitu. Yang keenam, dilarang membawa makanan atau minuman ke dalam laboratorium, apalagi makan dan minum di dalamnya. Ketujuh, pilah dan buang semua limbah dengan baik dan sesuai dengan protokol keselamatan. Jadi kami sudah menyiapkan tempat penampungan limbah sementara ketika Anda menghasilkan limbah, ya, gitu. Jadi limbah tidak boleh dibuang ke dalam wastafel. Yang kedelapan, jika terjadi insiden, segera hubungi pembimbing Anda atau penyelia lab atau orang lain terdekat dengan Anda. Yang kesembilan, selalu baca dan ikuti instruksi kerja alat dengan seksama sebelum Anda memulai pekerjaan lab apapun itu. Jadi, jangan pernah bekerja sendirian di lab. Teman-teman, jika Anda terpaksa harus bekerja sendiri di lab, pastikan ada orang lain yang mengetahui Anda sedang beraktivitas di lab. Pastikan pembimbing Anda tahu, ada rekan-rekan Anda tahu. Jadi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ada yang mencari Anda. Gitu ya. Jangan sampai terjadi insiden dan Anda tidak ada yang membantu untuk menyelamatkan diri, begitu. Kenali dan simbol logo bahaya yang tertempel di label kemasan bahan kimia. Biasanya bahan kimia tertentu yang berpotensi untuk berbahaya diwajibkan untuk melampirkan simbol-simbol ini. Jadi Anda harus berhati-hati ketika ada logo bahaya seperti ini, ya. Oke, ini adalah pojok limbah. Kita akan siapkan tempat penampungan limbah sementara itu di area parkir kendaraan. Beberapa identifikasi potensi bahaya yang mungkin timbul di lab adalah kontaminasi saat Anda preparasi sampel, Anda terpapar bahan kimia, apakah itu terciprat atau tertumpah. Kena tumpahannya, Anda tersengat listrik dari alat yang Anda pakai, atau jatuh terpleset ketika ada cairan di lantai yang tidak terlihat. Yang terakhir adalah paparan radiasi. Tapi ini biasanya minimal, ya, karena untuk alat-alat yang menggunakan radiasi X-ray hanya diperbolehkan digunakan oleh operator alat. Baik, sehingga dari identifikasi potensi bahaya tersebut, Anda diwajibkan menggunakan APD dan diwajibkan mengetahui posisi apar terdekat dengan lokasi kerja Anda. Jadi apabila terjadi bahaya percikan api atau hal-hal yang bisa menimbulkan kebakaran, Anda tahu cara memadamkan kebakaran tersebut.
Dan kami juga sudah menyiapkan emergency shower yang ada di setiap pintu keluar ruang lab. Gitu. Oke, penanggulangan keadaan darurat yaitu ketika terjadi gempa dan kebakaran. Terus terang untuk daerah Bandar Lampung dan Lampung Selatan sekitarnya itu biasanya potensi terjadinya gempa itu sangat kecil sekali. Tapi kita tidak memungkiri bahwasanya kita punya potensi terjadi gempa. Jadi teman-teman jika terjadi gempa atau kebakaran jangan panik ya. Hentikan semua aktivitas Anda, matikan semua alat, tutup keran tabung gas kalau Anda menggunakan tabung gas, matikan saklar listrik, cabut semua alat dari sambungan listrik, segera berlindung di bawah meja, dan lindungi kepala Anda. Bila memungkinkan, segera menggunakan aparat terdekat jika itu kebakaran ya. Gunakan aparat terdekat atau karung atau kain yang sudah dibasahi untuk memadamkan sumber api. Jika tidak, segera hubungi petugas pemadam kebakaran untuk mendapatkan pertolongan. Jadi, segera lakukan evakuasi penghuni gedung begitu kondisi sudah kondusif ya, sudah tidak terjadi gempa lagi, atau api sudah bisa dikendalikan, atau api tidak bisa dikendalikan, segera Anda lakukan evakuasi diri dan teman-teman di sekitar Anda. Apabila terpapar atau terkena bahan kimia, jangan panik dan segera laporkan kepada petugas atau penyelia. Apabila tersedot atau belum sempat tertelan tapi sudah masuk ke dalam mulut, segera muntahkan, kemudian banyak berkumur-kumur ya, dan segera dapatkan pertolongan medis. Tapi kalau larutan itu terlanjur tertelan, terminum, masuk ke tenggorokan begitu, segera dinetralkan dengan zat penawar, dan ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan pembimbing ya untuk pertolongan medis.